Tuhan. Haleluya. 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 Luar biasa ibadah kita pada saat hari ini. Amin. Haleluya. Dimana kita mempersembahkan setiap pujian kita hanya kepada Tuhan saja. Puji Tuhan, pada saat ini kita masuk dalam renungan kita untuk bagaimana kita tetap belajar dalam kita mengiring akan Tuhan. Haleluya. Kita buka Alkitab kita yang terdapat dalam Amsal pasalnya yang ke berapa ini? Bentar ya. Amsal pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-23. Amsal pasal yang keempat, ayatnya yang ke-23. Yang sudah dapatkan katakan amin. Amin, puji Tuhan. Kita baca sama-sama amin dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Jagalah hatimu waspada, karena dari situlah terpancar kehidupan. Puji Tuhan, kita belajar yang namanya menjaga hati. Dalam menjalani suatu hubungan, udah pada pacaran kan? Dalam suatu hubungan, sudah pasti kita harus bisa menjaga yang namanya hati. Misalnya, contoh, Joshua pacaran sama Vanessa. Contoh, kesenangan Joshua. Contoh. Lalu Vanessa tidak bisa menjaga hati Vanessa. Pasti otomatis Joshua pasti kecewa. Ada rasa cemburu gitu kan? Gitu ya? Cemburu. Nah, dalam hubungan kita pun dengan Tuhan, harus kita bagaimana kita menjaga hati itu. Amin. Karena firman Tuhan mengatakan di dalam ayat 23 adalah hati itu adalah sumber kehidupan. Coba kita lihat lagi. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Seseorang yang mempunyai hatinya yang lagi, misalnya lagi, contoh apa ya, lagi marah, pasti akan terpancar, kelihatan dari raut wajah. Benar apa betul? Benar gak? Kelihatan dari raut wajah. Nah, contoh kedua adalah misalkan seperti perjanjian baru mengatakan bagaimana orang yang mendua hati tidak akan tenang. Siapa yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Berarti semua hati itu berhubungan tentang kehidupan. Bagaimana orang yang mendua hati pun ternyata itu tidak tenang dalam hidup. Jadi ada satu hal yang membuat dia menjadi seperti kapal tuh terombang-ambing. Maka dari itu, firman Tuhan mengingatkan kita setiap pemuda remaja yang ada, bagaimana kita harus menjaga hati. Karena hati itu adalah sumber dari semua kehidupan. Misalnya kita dalam keadaan marah, pasti akan kelihatan dari raut wajah, karena kita lagi tidak bisa menjaga hati kita dalam suasana hati kita, mungkin dalam panas hati. Contoh, dalam Alkitab, bagaimana tidak bisa menjaga hati itu, efeknya akan kemana? Kita lihat di dalam Kejadian pasalnya yang ke-8, Kejadian pasalnya yang ke-4, ayatnya yang ke-6. Kejadian pasal yang ke-4, ayatnya yang ke-6. Misalnya dikatakan begini, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, kenapa jadi hati Kain ini menjadi panas hati? Itu karena iri hati. Dia marah. Kenapa persembahan Habel
yang diterima daripada persembahan daripada Kain. Nah, perbedaannya adalah kan Kain memberikan persembahan. Kenapa Kain kan memberikan persembahan, Habel juga memberikan persembahan kepada Tuhan. Tetapi kenapa kedua orang ini hanya satu yang terpilih persembahannya yang menjadi yang terbaik, yang dimuliakan oleh Tuhan itu sendiri? Pertama, Kain memberikan persembahan kepada Tuhan dia dengan setengah hati. Dia tidak sepenuh hati. Nah, berhubung dengan apa lagi? Hati. Dia memberikan persembahan kepada Tuhan, itu hanya setengah-setengah. Tidak dengan rasa hati yang ikhlas, tidak dengan rasa hati yang bersyukur kepada Tuhan, melainkan adiknya yang namanya Habel, dia mempersembahkan lemak-lemak itu dengan sepenuh hati. Maka dari itu persembahannya itu diterima oleh Tuhan. Amin. Nah, Kain dan Habel ini anak siapa ya? Anak Adam dan Hawa. Maka dari itu firman Tuhan mengingatkan kita bagaimana kita harus tetap menjaga hati. Menjaga hati itu penting ternyata. Mungkin terasa bagaimana jaga hati mulu, tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang kedua, Saul menjadi panas hati terhadap Daud. Karena apa? Cemburu. Karena apa lagi? Hatinya lagi yang bermasalah. Amin. 1 Samuel pasalnya yang ke-18. 1 Samuel pasalnya yang ke-18 ayat yang ke-7 sampai ayat ke-8. Coba Laila baca. 1 Samuel pasalnya ke-18 ayatnya yang ke-7 sampai 8. Dan perempuan yang menari-nari itu menyebutkan alasan katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlangkah-langkah. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebabkan hatinya kepada Daud di kehidupan mereka berlangkah-langkah, tetapi padaku di kehidupan Nah, di sini firman Tuhan di ayat 8 dikatakan bagaimana bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan apalagi hatinya lagi. Menyebalkan hatinya, membuat hati Daud tuh siapa namanya? Hati Saul itu benci kepada Daud karena hanya karena puji-pujian itu dilayangkan terus kepada si Daud. Nah, di sana dikatakan bagaimana di ayat 7 dibilang perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya Saul mengalahkan ribu-ribu musuh dan tetapi Daud berlaksa-laksa. Timbullah yang namanya iri hati yang membuat dia sebel, membuat dia marah, membuat dia pengen membunuh si Daud. Karena apa? Bermasalah lagi dengan hatinya. Maka dari itu, pemuda remaja yang ada, kita sangat butuh bagaimana kita harus seperti lagunya begini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Hanya Dialah yang maha tahu tentang hati kita. Tetapi ketika kita terus berdoa kepada Tuhan, Dialah yang bisa mengubah setiap hati kita, setiap hati orang yang kita bawa dalam pergumulan kita dalam doa. Amin. Maka dari itu, teman-teman, marilah dalam pergaulan kita, dalam apapun kita, dalam lingkungan kita harus tetap menjaga hati kita kepada Tuhan. Amin. Agar supaya ketika kita bisa menjaga hati, itu akan ada yang namanya
pengaruh buruk. Seperti firman Tuhan katakan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kenapa bisa terpengaruh? Karena tidak bisa menjaga hati kepada Tuhan. Kenapa terpengaruh? Karena pikiran hati kita tidak tertuju kepada Tuhan. Tapi marilah sama-sama kita harus tetap menjaga hati. Amin. Agar supaya bukan hanya setiap lingkungan kita yang disenangkan, tapi hati Tuhan disenangkan. Amin. Setiap ketika Tuhan melihat bagaimana kita, persembahan kita menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan, percayalah teman-teman, setiap apapun yang menjadi cita-cita kita, Tuhan akan terus luruskan. Sekalipun banyak ujian yang kita dapatkan, kita merasakan bagaimana, Tuhan aku capek dengan ujian ini. Tapi teman-teman, ada Roh Kudus yang akan memberikan kita kekuatan. Amin. Ada Roh Kudus yang memberikan kita penghiburan, kekuatan agar bisa melalui setiap ujian-ujian dari Tuhan. Kenapa kita harus diberikan ujian, proses dari Tuhan? Untuk bagaimana kita bisa naik level. Tuhan tidak mau kita stuck di zona nyaman. Karena apa? Ketika kita stuck di zona nyaman itu, kita tidak berproses. Kita tidak ada yang namanya pendekatan dengan Tuhan. Kita tidak ada yang namanya otomatis setiap ada permasalahan pasti kita berdoa. Orang yang tidak ada masalah, apain berdoa, orang aku happy kok. Bener gak? Maka dari itu Tuhan tidak membiarkan kita, bukan Tuhan tidak sayang, tapi Tuhan tidak mau membiarkan kita, hati kita direbut oleh si iblis. Tuhan tidak mau membiarkan kita, hati pikiran kita, masa muda kita dipakai oleh iblis. Maka dari itu sama-sama kita menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena disitulah terpancar kehidupan. Mahkota kehidupan sudah Tuhan sediakan untuk kita semua. Amin. Percayalah, masa depan kita sudah ada di tangan Tuhan. Dengan dijanjikan oleh Tuhan masa depan yang penuh dengan harapan. Mungkin, mustahil tante. Tidak ada perkara mustahil yang Tuhan akan kerjakan. Contoh tokoh Alkitab seperti Hana. Dia sangat mustahil mendapatkan seorang anak. Firman Tuhan katakan kandungannya telah ditutup. Sudah sangat mustahil dia mempunyai anak. Tetapi dia berdoa kepada Tuhan dan firman Tuhan mengatakan dia mengeluarkan semuanya unek-uneknya dengan dia berdoa dengan hancur hati. Firman Tuhan mengatakan dia berdoa dengan hancur hati. Disitulah Tuhan menjawab doa Hana. Amin. Proses banyak Tuhan berikan, Tuhan izinkan dalam hidup setiap kita pemuda remaja yang ada. Tapi percayalah, Roh Kudus akan terus memberikan kita kekuatan. Amin. Tuhan tidak memberikan proses itu melebihi kekuatan kita. Pencobaan itu melebihi kekuatan kita. Tapi semuanya Tuhan ketika Tuhan izinkan berarti kita mampu menghadapinya. Amin. Puji Tuhan. Biarlah sama-sama kita belajar untuk bagaimana kita harus menjaga hati. Sekalipun terkadang kala kenapa aku harus menjaga hati. Tapi semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita sendiri. Amin. Kenapa mendatangkan kehidupan kita untuk kita sendiri? Agar supaya apa? Kerohanian kita meningkat. Sekalipun mungkin orang-orang di luar sana melihat kita, mau ngapain kau ke gereja? Kita harus tetap menjaga hati, jangan sebel. Memang daging mengatakan, kesel banget, benar nggak? Kesel kalau misalnya kita diledekin. Tetapi kita harus tetap menjaga hati kita. Amin. Menjaga hati kita agar supaya kehidupan kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita bangkit berdiri.